pagi semuanya, perkenalkan nama saya Eva Yusniati, Prodi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana penyampaian materi pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas, sehubungan dengan mata kuliah micro teaching yang sedang berlangsung saat ini. Penyampaian materi ini sehubungan dengan magang 3 yang saya lakukan di SMK BM Budi Agung Medan. Saya mengajar mata pelajaran penataan produk di kelas 11. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Jadi di sini kita akan memulai pelajaran kita yaitu mengenai menginterpretasikan perencanaan visual penataan produk. Di sini adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini ialah untuk mengetahui atau menjelaskan apa itu SOP atau Standard Operating Procedure penataan produk. Di sini Ibu akan menjelaskan apa sih itu penataan produk. Jadi penataan produk adalah suatu langkah yang ditempuh oleh produsen atau pemilik usaha agar menarik minat konsumen. Di sini sebisa mungkin dalam hal ini produsen itu harus menggunakan taktik atau cara bagaimana sih barang-barang yang diproduksi tersebut bisa menarik minat konsumen. Di sini mereka lebih ke arah bagaimana penataan produk yang dilakukan oleh produsen tersebut. Jika produk yang ditata itu rapi dan sedemikian rupa, itu akan menimbulkan minat pembeli dari si konsumen tersebut. Dan ini pastinya akan mencapai keuntungan bagi si produsen tersebut. Dan jika misalnya produsen itu tidak menata produknya dengan rapi, itu akan membuat pemikiran konsumen itu akan membeli itu berkurang. Mereka akan mencari usaha-usaha lain atau tempat penjualan lain yang menata produknya itu dengan baik. Di sini juga Ibu akan menjelaskan bagian dari SOP juga, yaitu mengenai display. Display di sini artinya menata atau meletakkan produk terhadap suatu tempat itu sedemikian rupa. Di dalam display ini terdapat fungsi lain, misalnya memberikan hiasan atau gambar. Ini Ibu contohkan contoh display ini seperti butik atau Indomaret. Misalnya dalam butik kan terdapat hiasan bunga-bunga atau gambar-gambar yang ini juga sebagai salah satu dari taktik dari pemilik usaha tersebut untuk menarik minat konsumen. Kita ketahui misalnya jika butik tersebut hanya gedung putih yang tidak dihiasi dengan gambar-gambar, itu akan membuat pengunjung merasa bosan. Ini kok gini aja ya tempatnya. Jadi sebisa mungkin pemilik usaha harus menata produk tersebut, memberikan hiasan bunga-bunga kah atau memberikan hiasan gambar-gambar. Di sini juga Ibu akan menjelaskan tentang price card dan label harga dan perbedaan dari kedua ini. Price card adalah kode harga yang ditempelkan pada setiap gondola. Gondola itu artinya contohnya nih di Indomaret. Gondola itu tempat barang-barang yang dirapi, rak-rak yang ditata dengan rapi. Rak tersebut itulah artinya gondola. Jadi kalau label harga itu artinya kode harga. Ini lebih sering contohnya di buah. Kalau kita pergi ke Indomaret, kita membeli buah yang per kotak gitu, itu akan ditempelkan label harga. Jadi itulah perbedaan antara label harga sama price card. Di sini Ibu juga akan menjelaskan penataan produk secara horizontal dan secara vertikal. Ini lebih Ibu contohkan terhadap misalnya dalam Indomaret gitu. Jika kita pergi ke Indomaret, kita sering melihat penataan produk secara horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal artinya dari kiri ujung sampai ke kanan ujung produk yang ditata itu sejenis. Dan pasti label harganya itu pasti ditaruh di bagian depan supaya konsumen itu mengetahui berapa harga dari produk tersebut. Dan berbeda juga dengan penataan produk secara vertikal. Penataan produk secara vertikal itu dari bawah sampai ke atas, dan ini pasti barangnya juga sejenis. Dan yang paling penting label harganya juga ditaruh di bagian depan. Jadi anak-anak, sampai di sini pembahasan kita. Minggu depan akan kita ulangi lagi, akan kita kaji lagi lebih dalam mengenai SOP penataan produk ini. Sampai di sini dan selamat siang semuanya.